Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanidia Rumalutur dengan NIM 230501010. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih muamalah, baik pengertiannya, cabang-cabangnya, serta contoh kasus muamalah yang dianjurkan dalam Islam, disertai dalil baik Quran maupun hadis. Yang pertama yaitu pengertian fikih muamalah. Fikih muamalah adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi dan hubungan antara manusia, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain-lain. Selanjutnya itu cabang-cabang fikih muamalah. Fikih muamalah dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan jenis transaksi dan hubungan yang terjadi. Kategori fikih muamalah yang pertama itu al-buyu atau jual beli, membahas tentang hukum jual beli seperti syarat-syarat jual beli, harga, dan lain-lain. Yang kedua yaitu al-ijarah atau sewa menyewa, membahas tentang hukum-hukum sewa menyewa seperti syarat-syarat sewa menyewa, harga sewa, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu al-qard atau pinjam meminjam, membahas tentang hukum-hukum pinjam meminjam seperti syarat-syarat pinjam meminjam, bunga pinjaman, dan lain-lain. Yang keempat yaitu al-wakalah atau perwakilan, membahas tentang hukum-hukum perwakilan seperti syarat-syarat perwakilan, tanggung jawab perwakilan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu al-hawalah atau pengalihan hutang, membahas tentang hukum-hukum pengalihan hutang seperti syarat-syarat pengalihan hutang, tanggung jawab pengalihan hutang, dan lain-lain. Yang keenam yaitu al-kafalah atau jaminan, membahas tentang hukum-hukum jaminan seperti syarat-syarat jaminan, tanggung jawab jaminan, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu al-syirkah atau kerjasama, membahas tentang hukum kerjasama seperti syarat kerjasama, tanggung jawab kerjasama, dan lainnya. Yang kedelapan al-mudarabah, kerjasama dengan bagi hasil, membahas tentang hukum kerjasama dengan bagi hasil seperti syarat kerjasama, tanggung jawab kerjasama, dan lainnya. Yang kesembilan yaitu al-mujara'ah, kerjasama dalam pertanian, membahas tentang hukum-hukum kerjasama dalam pertanian seperti syarat kerjasama, tanggung jawab kerjasama, dan lain-lain. Contoh kasus muamalah yang dianjurkan dalam Islam. Yang pertama yaitu jual beli yang adil. Rasulullah SAW bersabda, seorang pedagang yang jujur dan adil akan berada di samping para nabi, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, sewa menyewa yang jelas. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menyewakan tanahmu kecuali dengan harga yang jelas. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga itu pinjam meminjam yang tidak mengandung bunga. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang meminjamkan uang dengan bunga dan orang yang menerima pinjaman dengan bunga. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir yaitu dalil-dalil yang terkait dengan fikih muamalah. Yang pertama Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertransaksi dengan transaksi yang berjangka waktu, hendaklah kamu menulisnya. Yang kedua hadis, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, maka tidak halal bagi seorang muslim untuk memakan harta saudaranya, kecuali dengan kerelaan hati. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, fikih muamalah adalah ilmu yang penting dalam Islam karena membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi dan hubungan antara manusia. Dengan memahami fikih muamalah, umat Islam dapat menjalankan transaksi dan hubungan dengan cara yang adil dan sesuai dengan syariat Islam. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.